Perkenalkan, nama saya Kristiana dari kelas pagi A3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemasaran online. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan e-marketing? E-marketing adalah isi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja sebuah perusahaan untuk mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan, serta menjual barang dan jasa melalui internet atau peralatan digital lainnya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemasaran online? Pemasaran online merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dilakukan secara online melalui internet atau jejaring sosial, baik itu dalam mengiklankan atau memasarkan suatu produk maupun jasa yang dimilikinya. Yang ketiga, apa manfaat lain yang diperoleh responden dari sosial media bagi UKM? Penggunaan media sosial pada UKM memberikan manfaat diantaranya sebagai sarana kontak personal dengan konsumen, bermanfaat sebagai sarana promosi atau advertising, mendata kebutuhan konsumen, menyampaikan respon ke konsumen, dan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis. Sosial media merupakan salah satu media yang mempermudah komunikasi interaktif antara pengusaha dengan siapapun, termasuk konsumen, penyalur, pemasok, dan berbagai pihak yang berkepentingan, kapanpun dimanapun berada. Sosial media sangat membantu sebagai media penghubung informasi dan komunikasi dari responden ke konsumen, dimanapun mereka berada dan berapapun jaraknya. Media sosial merupakan media yang sangat potensial untuk memenuhi konsumen serta membangun image tentang merek suatu produk. Yang keempat, materi apa saja yang terkait dengan pemasaran online? Materi yang berkaitan dengan pemasaran online adalah e-marketing. Seperti yang sudah dijelaskan dalam poin nomor 1, e-marketing secara singkat ialah menjual barang melalui internet atau biasa juga disebut online. 5. Ada dua jenis saluran pemasaran online. Sebutkan dan jelaskan. Saluran online komersial dapat diakses oleh mereka yang telah mendaftar untuk mendapatkan layanan tersebut dan membayar iuran bulan. Yang kedua, internet. Pemakai dapat mengirim email, pertukaran pikiran, berbelanja barang-barang, serta mengakses berita, resep makanan, informasi lainnya maupun informasi bisnis. Internet sendiri adalah gratis meskipun pemakai harus membayar layanan komersial agar dapat terhubung dengannya. Yang keenam, apa manfaat pemasaran online? Sebutkan dan jelaskan. Yang pertama, jangkauan yang lebih luas. Dengan adanya internet dan teknologi canggih, maka bukanlah hal sulit untuk menghubungkan antara satu orang dengan yang lainnya. Bahkan jarak dan waktu seolah bukan menjadi masalah besar, sehingga tentu saja jangkauan pasar akan semakin luas. Yang kedua, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Siapapun pasti menginginkan semua hal yang dilakukan bisa efektif, baik dalam segi waktu, tenaga, maupun biaya. Ketika proses pemasaran dilakukan secara online, maka Anda bisa memangkas banyak waktu, tenaga, dan biaya. Dengan begitu, Anda tak perlu susah payah turun tangan langsung. Yang ketiga, proses lebih mudah. Anda tak perlu harus ke sana kemari untuk bertemu dengan banyak orang untuk mengenalkan dan mempromosikan produk dan jasa Anda. Karena dengan melakukan promosi online, Anda perlu duduk manis saja tanpa perlu kerepotan mengurus segala sesuatu sendiri. Kemudian mudah untuk dipantau. Karena menggunakan metode online, maka perkembangan bisnis Anda bisa dipantau kapan saja dan di mana saja Anda inginkan. Soal yang ketujuh, pemasaran online juga memiliki kekurangan. Sebutkan dan jelaskan. Lebih sulit dilakukan karena memerlukan keahlian yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan pemasaran tradisional. Selain menuntut keahlian yang lebih kompleks, pemasaran online juga sangat dinamis yang menuntut Anda untuk terus belajar strategi baru. Persaingan yang ketat, jangkauan yang luar membuat Anda bersaing dengan siapapun di dunia online. Bisa sangat menuntut pada waktu Anda. Konten berkelanjutan harus dibuat, diedit, disetujui, dan dipublikasikan. Komentar harus ditanggapi dan situs halaman harus dijaga. Lalu ada media sosial yang bisa memakan banyak waktu, dapat melakukan kesalahan dan mengatur atau tidak konsisten dengan identitas merek Anda di forum.
blog, media sosial, dan lain-lain. Pemasaran online yang sukses memerlukan konsisten di semua platform pemasaran Anda. Yang kedelapan, apa yang dimaksud dengan konsumen online? Konsumen online adalah semua pihak yang mencari atau membeli kebutuhan barang maupun jasa melalui internet atau media sosial. Hal ini dapat mempermudah konsumen dalam berbelanja barang kebutuhan tanpa harus keluar rumah karena biasanya jika berbelanja online, barangnya akan langsung diantar ke rumah. 9. Bagaimana cara melakukan pemasaran online? Jelaskan. Menciptakan kehadiran online elektronik. Cara ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu 1. Membeli ruang di layanan online komersial, 2. Membentuk situs internet sendiri. Menempatkan iklan online. Ini merupakan iklan yang muncul ketika para pelanggan menjelajahi layanan online atau situs internet yang membuat papan iklan. Jendela timbul tenggelam. 10. Apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran internet? Adalah proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk barang atau jasa dalam kaitannya untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia melalui media internet. 11. Secara garis besar, strategi pemasaran online dapat dibagi menjadi 6 langkah yang bisa disingkat menjadi sistem. Sebutkan dan jelaskan. S. Search dan research. Melakukan proses pencarian dan riset untuk pasar dan kompetitor yang ada. I. Initiate strategi. Situs web atau membuka toko online. S. Start content engineering. Konten masih merupakan materi penting dalam strategi pemasaran online. T. Traffic. Beberapa strategi yang populer untuk meningkatkan traffic. E. Embrace relationship. Sebagaimana indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan pertama. M. Money. Semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapat yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. 12. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pay per click atau bayar atau biaya per klik. Artinya adalah iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan. 13. Apa yang dimaksud dengan media buying? Jelaskan dengan contoh. Media buying merupakan kegiatan periklanan dalam aktivitas memilih institusi media, memonitoring, dan mengevaluasi hasil dari kegiatan media planner. 14. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Amin Seller di bursamursalim.com? Al-Amin Seller di bursamursalim.com merupakan fitur premium seller atau berbayar di bursamursalim.com. Dengan dana yang hemat, Anda ditawarkan posisi iklan dengan target yang tepat, yaitu di halaman depan bursamursalim.com. 15. Apa yang dimaksud dengan Embrace relationship? Sebagaimana indahnya situs yang dibuat tidak akan mengubah kenyataan bahwa sebagian orang tidak akan membeli pada saat kunjungan yang pertama. Mungkin mereka belum yakin. Prospek yang diharapkan mungkin ingin mencari informasi dari situs lain, atau mereka masih dalam tahap perencanaan sehingga pilihan belum diputuskan. 16. Apa yang dimaksud dengan M-Money? Jelaskan. Semua langkah di atas tujuannya adalah mendatangkan pendapatan yang menguntungkan. Semua proses di atas harus dilalui bila ingin sampai pada tahap ini. Uang tidak akan berpindah dengan kecuali dapat mencari pelanggan dan memberikan sesuatu yang bernilai sebagai gantinya. 17. Apa peluang dan tantangan pemasaran online? Yang pertama, peluang pemasaran online adalah mencari model bisnis yang penuh dengan lengkap dengan beberapa perusahaan. Tantangan pemasaran online. Yang kedua, keterpaparan dan pembelian konsumen yang terbatas. Demografis dan psikografis. Pengusaha menjadi menyimpang, kekacauan dan kesemrautan, keamanan, kepedulian etis. 18. 4 hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Sebutkan dan jelaskan.
Quick respon harus melayani calon pelanggan dengan cepat. Tentu sangat memakan biaya jika harus melayani calon pembeli satu persatu lewat telepon. Untuk itu, di website diperlukan fasilitas chatting online dan kontak form bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut atau berniat mau membeli produk. Delivery service harus menggunakan layanan pengiriman yang terbaik dan terpercaya bagi para pembeli. Jangan sampai barang yang dikirim rusak apalagi hilang di dalam perjalanan. Payment system harus memberikan kemudahan bagi calon pembeli dalam melakukan pembayaran. Tentunya dapat menggunakan berbagai fasilitas pembayaran yang ada seperti PayPal dan lain-lain. After sales service memberikan layanan purna jual yang baik kepada para pelanggan. Tentunya jika produk yang mereka beli rusak, sudah seharusnya mau untuk memperbaiki atau mengganti produk tersebut. 19. 5 strategi yang paling baik untuk dilakukan dalam pemasaran online. Sebut dan jelaskan. Sebuah website dapat menjual sesuatu jika memiliki pengunjung yang tinggi. Kita tahu bahwa sebuah website jika ingin memiliki trafik tinggi harus menggunakan sistem web, di mana disediakan fasilitas agar para pengunjung dapat melakukan interaksi dalam web kita. Jika seseorang ingin mencari atau bahkan membeli suatu, maka mereka akan mencarinya di mesin pencarian seperti Google, Yahoo, ataupun MSN. Untuk itu kita harus mengoptimalkan website kita agar alamat website kita dapat menempati peringkat yang baik di dalam mesin pencarian. 3. Social media optimization dapat memanfaatkan sosial media yang ada di dunia online seperti Facebook, Twitter, YouTube untuk membangun sebuah komunikatis yang bertemakan produk brand. Available program dapat memberikan sebuah hak bagi para pelanggan Anda untuk turut menjual produk kita dan mereka mendapat sebuah kode link di mana jika ada pembelian yang terjadi berasal dari link tersebut, maka secara otomatis kita akan memberikan komisi kepada mereka tergantung kesepakatan kita dengan mereka. PPC campaign disingkat dari pay per click, artinya iklan yang dihitung biayanya per klik. Hal ini dapat menentukan budget maksimal untuk bulanan PPC campaign. 20. 4 cara menjaga hubungan baik dengan pelangganan. Sebut dan jelaskan. Membership system bagi mereka yang telah membeli produk, maka dapat memberikan mereka fasilitas sebagai member. Dapat memberikan sebuah kartu member sebagai penghargaan bagi mereka dan sebuah akun member di mana mereka dapat mengakses halaman khusus di dalam website. Email marketing atau newsletter dapat memantau pelanggan dengan mengirimkan email secara berkala yang isinya mengenai sesuatu hal yang berguna, misalnya pengetahuan tentang produk Anda ataupun informasi tips dan trik yang berhubungan dengan produk Anda. Special promo harus mengadakan special promo dan sangat baik jika memanfaatkan momen yang sedang berlangsung, misalnya Lebaran, Natal, Tahun Baru, Hari Kasih Sayang, Halloween, dan lain-lain. Reward point dapat memberikan poin bagi setiap pembelian yang dilakukan pelanggan, di mana jika mereka mendapat poin dapat jumlah tertentu, mereka dapat tukaran dengan hadiah. 21. Sebutkan dan jelaskan kendala utama dalam memulai usaha bisnis online. Pertama, koneksi internet. Mungkin bagi yang tinggal di daerah kawasan perkotaan atau kota-kota besar, koneksi internet bukanlah menjadi suatu kendala yang berarti, namun sebaliknya bagi yang tinggal di desa di mana jaringan internet masih jauh di bawah standar. Yang kedua, pengusaha bahasa asing. Ini merupakan kendala terbanyak dan paling umum dimiliki oleh para pemula bisnis online, yaitu faktor pengusaha bahasa asing atau Inggris. 3. Kemampuan dan tekad. Tekad saja alias modal nekat serta kemauan harus tinggi. Tidaklah cukup untuk sukses dalam bisnis internet tanpa memiliki kemampuan atau salah satu keahlian dasar. Dari seluruh cakupan yang dibutuhkan sebagai penunjang dalam hal ini adalah hal-hal yang merupakan bagian dari faktor yang harus setidaknya sedikit terpenuhi sebagai kelengkapan atau materi modal skill di bisnis online. Sekian dari saya, terima kasih.